Pearson tahun 2001, pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar peserta didik sebagai individu. Atau bisa dikatakan juga bahwa pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang memberikan keleluasaan dan mampu mengakomodir kebutuhan peserta didik untuk meningkatkan potensi dirinya sesuai dengan kesiapan belajar, minat, dan profil belajar peserta didik yang berbeda-beda. Seperti yang kita ketahui bahwa karakteristik setiap peserta didik itu berbeda-beda, sehingga kita perlu adanya kurikulum yang mampu mengakomodir untuk menyesuaikan kebutuhan anak didik. Maka dari itu, pembelajaran berdiferensiasi diperlukan untuk mengakomodasi semua kebutuhan siswa. Selanjutnya kami akan membahas mengenai keberagaman peserta didik di dalam kelas. Adapun jenis keberagaman tersebut diantaranya adalah keberagaman fisik, di mana keberagaman fisik ini keberagaman yang berkaitan dengan kondisi fisik peserta didik. Misalnya seperti warna rambut, jenis kulit, tinggi badan, dan berat badan. Selanjutnya ada keberagaman sensorik, di mana keberagaman sensorik ini merupakan keterampilan untuk menggunakan alat indera yang ada di dalam dirinya. Misalnya pada anak A akan lebih cepat memahami pelajaran jika melihat gambar atau benda berbentuk visual. Yang kedua, anak B akan lebih cepat memahami pelajaran jika mendengarkan suara atau audio. Yang ketiga, anak C akan lebih cepat memahami pelajaran jika anak tersebut bergerak atau merasakan langsung. Jadi dalam hal ini, anak memiliki keberagaman menggunakan alat indera tersebut. Keberagaman sosial, ekonomi, dan demografis, di mana keberagaman ini adalah kondisi masyarakat dari latar belakang ekonomi yang berbeda-beda. Ada yang berasal dari keluarga kaya, sedang, dan miskin. Sedangkan demografis yaitu dari segi umur, jenis kelamin, dan jumlah anggota keluarga. Keberagaman sosial dan budaya adalah keberagaman masyarakat yang berasal dari suku dan agama yang berbeda-beda. Sehingga dengan keberagaman suku dan budaya ini, serta agama, memiliki sikap toleransi dan saling menghargai satu dengan yang lainnya. Keberagaman jenis lainnya disebabkan oleh hambatan perilaku dan emosi anak autis dan kesulitan belajar spesifik. Jadi, untuk menyikapi keberagaman ini, sebagai seorang guru perlu melakukan hal-hal berikut. Yang pertama yaitu menyamaratakan peserta didik tanpa membeda-bedakan mereka berasal dari suku ataupun agama dan budaya mereka. Memahami perbedaan keunikan setiap individu. Bagi anak yang berkebutuhan khusus, perlu diberikan layanan kepada mereka dan juga memberikan perhatian yang sama dengan anak yang lainnya, supaya tidak ada rasa saling cemburu ataupun rasa saling mengejek teman. Menciptakan suasana yang ramah, nyaman, dan aman bagi anak supaya pembelajaran di dalam kelas dapat berjalan secara efisien dan juga menyenangkan bagi anak. Baik, di sini ada teori zone of proximal development, di mana teori zone of proximal development ini adalah zona antara tingkat perkembangan aktual dan tingkat perkembangan potensial, di mana tingkat perkembangan aktual adalah kemampuan anak menyelesaikan tugas secara mandiri, dan sedangkan untuk tingkat perkembangan potensial adalah tampak dari kemampuan anak menyelesaikan tugas atau memecahkan masalah dengan bantuan orang dewasa. Selanjutnya ada teori learning modalities, di mana teori learning modalities ini adalah biasa dikenal dengan
FAK yang terdiri dari visual, auditory, dan kinestetik. Yang pertama ada visual. Visual adalah menerima informasi lebih mudah melalui gambar. Contohnya untuk anak PAUD, belajar lewat video pembelajaran yang kreatif dan menarik, atau bisa juga melalui buku bergambar. Yang kedua auditory, yaitu menerima informasi melalui mendengar. Contohnya mendengarkan sebuah cerita bergambar yang menarik dan anak akan mampu menceritakan kembali dengan bahasanya sendiri. Yang ketiga kinestetik, di mana kinestetik ini adalah melakukan sesuatu dengan fisik atau paling tepat digambarkan sebagai learning by doing, di mana contohnya adalah seperti pembuatan teh manis. Guru tidak hanya menjelaskan, namun mengajak anak untuk mempraktekkan langsung. Teori sistem ekologi merupakan pandangan sosial kultural Bronfenbrenner tentang perkembangan yang terdiri dari 5 sistem lingkungan, mulai dari pengaruh interaksi langsung pada individu hingga pengaruh kebudayaan yang berbasis luas. Kelima sistem ekologi tersebut adalah mikrosistem, mesosistem, ekosistem, makrosistem, dan kronosistem. Multi-intelijen memiliki 8 kecerdasan. Yang pertama adalah kecerdasan verbal linguistik, merupakan kemampuan berbahasa. Yang kedua adalah kecerdasan logis matematis, kecerdasan dalam mengolah angka matematika dan logika untuk menemukan dan memahami berbagai pola. Yang ketiga adalah kecerdasan spasial visual. Ini merupakan kemampuan pada bidang ruang dan gambar. Yang keempat adalah kecerdasan kinestetik dan jasmani, kemampuan dalam koordinasi anggota tubuh dan keseimbangan. Yang kelima adalah kecerdasan musikal, mampu memahami dan membuat melodi, irama, nada suara, dan ketukan menjadi musik. Yang keenam adalah kecerdasan intrapersonal. Ini merupakan kemampuan peserta didik dalam memahami dirinya sendiri. Yang ketujuh, kecerdasan interpersonal, kemampuan untuk bermasyarakat serta memahami dan berinteraksi dengan orang lain. Yang terakhir adalah kecerdasan naturalis, yaitu kemampuan untuk mengenali dan mengkategorikan tanaman, hewan, dan benda-benda lain di alam. Move it, baby. Move your body, baby. Boom.